Yeah. Came at 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini di video kali ini saya bersama dengan orang yang paling terkenal di Sulawesi Tenggara. Tante Joda. Aduh. Terima kasih banyak Opa sudah mengundang Tante Joda jauh-jauh dari Kolaka. Dan alhamdulillah Tante Joda bisa di channel YouTube. Halo Opa. Terima kasih banyak. Aduh. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau Om Jalal gimana? Sehat Ji. Saya sudah kasih kuat media tadi. Aduh. Dari Kendari sampai di Kolaka, alhamdulillah. Kiri kanan dapat panggilan rezeki. Iya tadi alhamdulillah satu kebanggaan juga dari saya. Iya. Karena Tante Joda dipanggil jauh-jauh hari ini dari Kendari datang di Kolaka itu cuma datang mengendorse. Terus juga Tante Joda juga dipanggil salah satu YouTubers ternama di Kolaka. Wah, tepuk tangan dulu, tepuk tangan, nggak ada yang tepuk tangan. Kampung Anggrek. Jadi buat para banggona-banggona, nanti kalau kamu mau tahu tentang apa aktivitasnya Tante Joda, mungkin bisa stay di channel YouTube-nya Kampung Anggrek. Ya, siap. Aduh. Kakak, ini juga satu kebanggaan bagi saya. Dan memang kayaknya kita lagi beruntung. Karena saya memang baru pertama kalinya dipanggil podcast. Sebenarnya banyak Ji yang panggil saya collab. Iya. Siap. Tapi Tante Joda itu memang tidak ada waktu. Bukan masalah budget. Karena kita kan sesama teman-teman YouTubers harus memang baku bantu. Hanya memang waktunya yang tidak ada. Kebetulan saya mau ke Kolaka dan tiba-tiba ada Bapak Humas. Pak, terima kasih Pak. Salam Baku Tobo Pak. Yang dipanggil muncul. Yang ngeri. Saya takut. Soalnya yang panggil kita ini enggak salah-salah toh. Iya. Pak Humas. Aduh. Nah, kalau di India ada istilah Joda Akbar. Kalau di Indonesia ada Joda Jalal. Joda dan Jalal. Nah, banyak yang penasaran karena orang pada saat melihat Tante Joda ini sudah dalam kondisi di atas. Maksudnya sudah dalam kondisi di mana Tante Joda ini sudah viral. Nah, bisa nggak Tante Joda ini sedikit saja bicara mereview tentang latar belakang pendidikannya mungkin, backgroundnya mungkin, kisah sedihnya membangun channelnya bersama Om Jalal. Harus diceritakan atau tidak usah dicerita supaya orang tambah penasaran. Kulit-kulitnya saja. Pinggir-pinggirnya saja. Jadi kayaknya baru pertama kali coba saya dikupas di sini. Iya. Kayak bawang saja saya dikupas. Iya, alhamdulillah Tante Joda juga. Sebelumnya saya juga tidak pernah berpikir akan seperti begini dengan saat ini toh. Setidaknya Tante Joda juga itu orangnya kan bukan orang dari kalangan orang kaya, ataupun Tante Joda bukan juga kalangan orang yang tinggi sekolahnya. Tapi Tante Joda juga orang yang paling rendah kalau orang di mata masyarakat itu dibilang sampah. Sampah. Ya kayak begitu kasihan. Iya karena memang sudah nyata itu sudah nyata. Jadi kalau Tante Joda pribadi mungkin Tante Joda kebetulan saja rezekinya di sini. Dan alhamdulillah sampai saat ini Tante Joda menikmati betul hasilnya. Iya. Karena kalau masalah pendidikan, kalau saya pribadi masalah pendidikan bukan yang utama. Itu bagi saya. Sepakat. Tidak, mohon maaf, itu menurut saya kalau pendidikan itu bagi saya bukan yang utama kalau bagi saya toh. Karena saya berpikir
orang yang sekolah tinggi pun belum tentu akan seperti kita. Toh? Kayak begitu. Jadi makanya kalau kita lihat orang yang bodoh-bodoh atau yang tidak punya sekolah, itu jangan terlalu dipandang enteng karena kita tidak tahu rezekinya. Itu. Sekarang itu tidak perlu tinggi-tinggi sekolah bagi saya. Karena biar tinggi sekolahmu kalau dibilang kalau tidak ada orang dalam. Itu percuma. Percuma kakak. Contoh. Tante tidak ada itu jurusan orang dalam. Contoh toh kak. Saya punya keluarga, dia itu S2, terus dia mau masuk kerja. Dia itu sudah berbulan-bulan, sudah 3 bulan itu tertimbun, udah punya berkas, toh. Terus teleponlah saya apa saya tahu kan, saya bukan orang sekolah, bukan tinggi sekolah. Jujur kalau saya itu cuma cuma SMP. Kalau Tante Joda itu cuma SMP, terus SMA itu lanjut ujian. Apa itu dibilang? Ujian apa? Oh, yang paket. Iya, ujian paket C kasihan. Tapi Tante Joda itu tetap semangat, selalu semangat karena apa? Sebenarnya kita juga ingin punya sekolah, tapi mungkin orang tuanya kita yang tidak punya dana untuk membiayai. Jadi ya kita telan-telan saja air liurnya kita. Tapi kan tidak semuanya orang punya rezeki, walaupun kita tinggi sekolah, kalau tidak ada orang di dalam, kita tidak akan jadi siapa-siapa. Karena saya sudah pernah buktikan, saya punya sepupu S2 sampai tertimbun, dia punya berkas itu 3 bulan. Bayangkan itu 3 bulan udah tertimbun. Halo. Iya. Joda, tolong pidelah kau hubungikan itu bosnya, jangan bisa sebut merek. Bosnya. Dia kasih masuk, saya punya berkas, saya bilang kasih masuk di mana? Ini. Oh iya, saya langsung telepon manajer, halo, tolong kasih masuk, saya punya ponakan. Dia sudah 3 bulan situ mau masuk kerja tapi tidak dikasih masuk. Astaga Joda, kenapa tidak melapor sama saya? Langsung. Hari ini saya telepon, besok dipanggil kerja dan posisinya langsung di atas karena dilihat ijazahnya S2. S2 ditimbun sama anak ijazah SMA. Iya. Sementara Tante Joda, mohon maaf bukannya Tante Joda sombong. Betul. Walaupun saya tidak punya pendidikan yang tinggi, tapi kalau untuk masalah bos-bos atau owner-owner di Kota Kendari, mungkin ya boleh bolehlah saya berpengaruh sedikit. Betul. Kayak begitu kalau masalah kerja. Warga Kampung Anggrek, kalau video ini kalian tidak tonton rugi sekali karena baru saat ini kalian banyak lihat ini durasinya Tante Joda serius. Serius ala-ala. Jadi saya meluruskan bahwa pendidikan itu bukan segalanya. Pendidikan itu bukan segalanya, tapi yang paling penting adalah kreativitas dan sekali lagi bagaimana kita membangun brandingnya diri ini diperkuat. Contohnya Tante Joda. Siapa yang tidak kenal? Kepercayaan yang utama, kejujuran itu yang utama. Karena saya pakai kepercayaan dan kejujuran itu yang utama. Dan orang itu melihatnya Tante Joda itu sudah instan. Dorang tidak tahu Tante Joda itu seperti apa. Dorang tidak tahu itu Ijoda seperti apa perjuangannya. Iya. Dulu waktu saya dengan Om Jalal sebelum viral itu, memang saya kan orangnya juga agak stres sedikit stres banyak lah. Tunggu Tante Joda. Waktu di Sepang itu tahun berapa? Tahun berapa? Karena saya memang bawa tur itu dari tahun 2015. Berarti sekitar tahun 2015. Saya lihat pertama kali videonya Tante Joda ini bersama dengan sang kekasih tercinta, Om Jalal. Di situ. Berarti pada saat itu sudah kalau saya melihat itu sudah viral-viralnya Tante Joda dan sudah di atas kalau menurut saya. Kita ini belum apa-apa. Berarti tahun 2015 saat itu berarti prosesnya ini di bawahnya 2015. Berarti Tante Joda memulai usaha dan juga pote-pote di medsos itu sejak apa? Kalau saya sebenarnya memang cerewet dari dulu. Orangnya kan memang saya kopi di PD kalau orang tolak itu. Kopi di PD. Jadi saya memang itu orangnya memang dari dulu memang kuat bicara dan memang kalau dia viral, saya jujur saya tidak tahu itu viral. Jujur. Pertama viral yang saya tahu videoku waktu saya berbahasa Cina
bahasa Tolaki dengan bahasa Cina. Bisa enggak ya? Sewaktu saya pergi waktu pertama saya pergi di Jakarta sama Vildan, saya pergi di sana. Terus memang saya spontan karena memang saya orangnya kalau bikin video spontan. Iya. Kalau mau serius saya tidak bisa. Jadi memang saya wawancara itu orang Cina, kita satu mau ke Jakarta tadi, jadinya tidak nyambung toh. Ternyata itu video viral. Saya tidak tahu itu, intinya dia viral. Jadi setiap saya bikin video itu viral terus nih dari situ. Dan memang saya kan memang sering bikin TikTok juga toh. Betul. Saya bikin TikTok dan bikin TikToknya itu pertama juga saya dibully, terus bikin konten YouTube-nya itu mungkin baru pertamanya di Kendari. Kita juga baru memulai mau bikin YouTube, konten YouTube, terus baru memulai bikin TikTok itu intinya banyak sekali rintangannya. Banyak nih ada yang bilang kita ingin jadi artis, kau tahu Jito orang Kendari kejam. Tapi saya orangnya itu toh kakak. Semakin saya dibully, semakin saya menjadi. Betul. Begitu. Jadi saya lihat masa bodoh saya tidak pusing karena saya tidak kenal dia orang. Orang yang saya kenal saja tidak pernah saya tidak pusingkan, apalagi orang yang saya tidak kenal. Betul. Intinya. Jadi saya berkarya dulu deh. Intinya mereka mau suka saya dengan tidak itu urusannya. Terserah. Bayangkan saya suka ditelepon keluarga juga toh, banyak juga keluarga yang menelpon. Halo, Ojoda, bakoi pera ulah mau video. Maksudnya kenapa kau udah bikin video? Walimu ndesiksai. Dorang suka bilang begitu. Kenapa katanya kau bikin video baru kau siksa suamimu? Tapi pera kau hanumu. Dorang bilang toh, bilang tidak ada katanya malumu. Saya bilang nih, kenapa dia orang yang ada sibuk? Namanya juga kita terserah saya toh. Di mana kita orang yang suka disiksa? Muncul dulu sebentar. Terserah saya. Saya mau bikin apapun itu bukan urusannya kamu orang. Intinya kalau kamu orang tidak suka sama orang, jangan ditonton, jangan dinonton. Pokoknya itu kata-kata kasar mulai muncul dan akhirnya pertama tidak terbiasa. Memang pertama saya tidak terbiasa. Dan itu namanya haters. Intinya kalau kita belum punya haters, kita belum jadi orang. Itu. Kalau kita belum punya haters, itu kita belum jadi orang dan kau belum sukses kalau ada kau punya musuh. Dan memang saya alami itu. Saya walaupun pergerakanku sedikit, itu selalu diintip orang. Betul. Nah, saya pernah baca satu kutipan bahwa ciri-ciri orang sukses itu bukan dari apa yang dia punya, tapi lihat ketika dia sudah menjadi buah bibir. Betul. Nah itu sudah sukses. Jadi menurut saya toh Kak Om Jack, kalau saya disukai sama masyarakat, alhamdulillah saya senang. Tapi kalau orang yang tidak suka sama, saya tanya, bagian mananya kok tidak suka saya? Supaya saya tambah jadi toh. Karena saya sudah begitu orangnya, karakternya. Dan orang itu kalau mereka belum tahu saya, belum tahu sifat asliku, kayaknya kok harus dulu kenal Ijoda, baru kok bisa berbicara. Karena saya orangnya itu paling malas urus orang. Saya memang bicara, tapi kalau untuk menyinggung orang atau menggosip orang itu bukan tipeku. Dan saya melihat video itu di tahun 2015, mengikut sebagai followernya Tante Joda sampai kayaknya berapa hari yang lalu waktu kita ketemu di Kendari. Di situ pecahlah ekspektasi saya tentang Tante Joda dan Om Jalal, karena saya langsung ketemu Tante Joda berdua dengan sang kekasihnya, dan di situ saya bilang sama Pak Humas, Pak Humas. Ini Pak Humasnya sendiri datang dari Kolaka. Jauh-jauh datang dari Kolaka, datang ketemu Tante Joda. Kan tanggal merah tahu saat itu. Tapi saya rasa kayak spesial. Setidaknya ini Pak Humas yang datang dari Kolaka. Pak Humas, jadi jangan kita bilang saya Pak. Jadi Pak Humas itu datang ketemu jauh-jauh dari saya karena tadinya beliau ini mau bikin konten di
di studioku, tapi kan lebih enaknya di sini Iya. karena kan Kolaka toh. Kolaka, Jadi betul. berarti oh Joda tahu udah datang di Kolaka. Jadi kakak kita sementara di rumah adat Kolaka ini, karena Iya. kebetulan kakak Joda kan, tante Joda kan nginap di Ah. di sayap sebelah di hotel rumah adat. Iya, Nah kalau betul. kita ini di rumah adat induknya ini, kebetulan Pak Kadis kan ngasih juga kita satu space posko di sini. Jadi sinilah tempat kita nongki-nongki bersama konten-konten kreatornya juga anak-anak Kolaka. Iya. Karena kebetulan kakak Joda, tante Joda, saya informasikan sedikit kepada tante Joda bahwa kalau untuk konten kreator di Kolaka itu kita kompak. Oh alhamdulillah iya Kompak, bagus. saling membesarkan. Iya bagus itu Nah, Kak. itu. Mudah-mudahan di Kendari juga seperti Amin. itu. Ya. Tapi aminnya sambil Amin. Amin. Iya. Amin. Nah, mengawali keisengan di medsos itu sejak tahun kapan? Dari tahun berapa di semenjak saya pegang FB. Di- Karena saya kan kasihan jujur orangnya kalau saya itu orangnya memang tidak pernah main FB. Saya itu punya FB itu FB-nya Om Jalal. Tapi memang tidak ada followersnya. Dari memang tidak pernah ada Dan followers. konten yang sering dibuat di rumah itu memang itu tempat usahanya Om Jalal gitu. Iya betul. Mebel. Jadi kita itu memangnya karena kita memangnya orangnya telabu-labu. Telawu-lawu. Jadi kalau kita bikin konten begitu Iya. langsung saja. Hmm. Langsung pada intinya. Jadi Om Jalal kalau udah lagi gosok lemarinya Iya. sudah dia simpan. Sebenarnya itu kayak demetelan saya itu. Kasihan. Tapi sebelumnya memang Tante Joda ini bergerak di dunia usaha apa sih? Saya, Ya. kalau saya memang orangnya dari dulu pembisnis dan memang saya orangnya karena saya juga sebagai tulang punggung keluarga dan Yang jalan-jalan ke luar negeri itu kan dulu mungkin belum dari hasil Iya. medsos, Memang. pasti ada yang saya yang sebelum jadi alhamdulillah sebelum jadi seperti ini Iya. Tante Joda memang punya travel. Oh, paham. Jadi saya juga pernah saya punya travel itu pun saya ikut bisnis. Setelah saya tahu sudah liku-likunya, jadi saya jalankan sekarang. Dan itu ke luar negeri itu bawa antar tur itu alhamdulillah mungkin itu saya bawa itu tiap bulan sebelum adanya COVID. Dan itu yang biasa dijadikan konten. Tidak juga. Tidak juga. Saya tidak pernah. Iya. Intinya saya itu orangnya seperti begitu. Gitu. Jadi memang saya juga sebelumnya harus berterima kasih sama manajerku. Iya. Mungkin apakah dia nonton apa tidak? Iya, pasti nonton. Manajerku itu, tapi sekarang sudah tidak. Iya. Jadi saya itu kan begini. Saya kan berteman di FB di sini dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Dia dari bupati sampai ini saya berteman di FB sini. Dan saya pun berteman dengan produser film. Jadi saya posting di sini di FB dulu. Saya begini sebelum saya posting. Kalau dia komen ini Pak sutradara, berarti mungkin saya bukan lagi bilang bagus, tapi mungkin ada kemajuan toh karena memang dia tidak pernah komen, tidak pernah. Itu awal mulanya. Jadi saya itu sudah posting. Enggak ada yang like, tidak urus. Intinya begitu, enggak urus. Yang penting kau nonton toh, dibully enggak urus. Pokoknya intinya enggak urus. Tiba-tiba itu satu kali dia komen. Saya begini sayang udah komen ini, Pak ini toh, saya begini. Bilang iya. Jadi di situ saya sudah mulai, nggak usah ada komen, ada like saja saya sudah bersyukur. Ya namanya orang cari talent. Kalau saya juga kan tidak mungkin besar kepalaku saya mau di ini, toh. Betul. Intinya dia like saja, kita sudah senang. Jadi satu saat Tante Joda itu langsung dihubungi langsung sama produser, toh. Joda bisa ketemu tempatnya di mana ini itu. Awalnya saya tidak percaya. Karena saya juga orang kan saya kenal dia, jadi kita biasa los lah kalau berbicara. Jadi dia tawarkan begini, ini, bikin itu, bikin ini. Pokoknya intinya saya tidak tahu apakah memang sudah lama ada yang bikin YouTube atau ada yang bikin TikTok. Tapi intinya belum ada yang saya kenal. Intinya belum ada saya kenal. Apakah dia duluan atau bagaimana? Intinya saya tidak kenal. Begitu saya bikin. Akhirnya juga kita tidak tahu ya namanya rezeki. Itu bisa bilang kalau rezeki kan itu sudah
sudah diatur yang di atas. Jadi intinya kita bikin dulu konten, kita bikin dulu yang bagus-bagus. Mau disuka dengan tidak itu haknya mereka. Mereka mau jadi haters apa tidak itu urusan mereka. Intinya kalau saya kan yang penting jangan dipegang. Kalau dipegang itu lain. Semakin banyak kita punya haters, jadi semakin kita dibully sama orang itu sebenarnya itu semakin semangat. Semakin semangat. Itu saya itu sampai sekarang haters pun udah bicara kotor sama saya tidak pusing. Iya betul. Jadi saya gini, ini belum apa-apa. Kita biasa memposting satu status di entah itu di IG atau di Facebook. Terus ada saja entah beberapa orang yang tidak setuju terkadang dengan bunyi dari status kita, terkadang langsung biasa manusiawi, iya itu. Kemudian kita main hati baper. Nah, kesini saya baru belajar, baru sekali tentang bagaimana seni bersikap bodoh amat. Dan itu betul. ada bukunya, Tante Joda. Oh, pakai buku di? Ada bukunya. Dan itu saya lihat, setelah saya pelajari, saya simak dan saya bandingkan dengan, saya kan followernya Tante Joda. Jadi saya lihat apa yang Tante Joda lakukan, ternyata hampir seisi buku itu itulah jawabannya, betul. Itulah ininya. Mungkin Tante Joda belum pernah baca buku itu. Saya tidak pernah baca. Otodidak saja melakukan hal yang itu, tapi seperti itulah. Betul nih. Seperti itulah seni bersikap bodoh amat. Dan itu buktinya Tante Joda. Betul. Karena saya kalau mau baca buku atau mau baca komen, kayaknya tidak ada waktuku, Kak. Dari dulu memang saya orang tidak pernah kepo sama orang. Betul. Dan kalau kita mau ikuti haters mungkin sudah berhenti. Oh sudah, iya. Baru intinya saya dari awal pegang HP tidak pernah mau kepo sama orang. Iya. Dari dulu waktu masih sedikit followers pun saya tidak pernah kepo. Bodoh amat. Jadi saya itu orangnya bikin status contoh. Saya bikin status di FB, oke, salam baku tobo. Cus, posting, hilang nih. Saya itu lain lagi saya urus, bukan FB ku yang sama fokus. Dan inbox itu saya balas itu biasa subuh. Kalau ada waktuku baru saya baca atau WA. Memang saya itu di WA-nya pasti 24 jam. Tetap menyisihkan waktu untuk saya balas. Dia mau bicara kotor, dia mau bicara apa di IG, FB, semua pun saya balas. Tetap bisa balas, tapi biasa terlambat, biasa tidak juga toh. Tapi intinya saya balas dan saya orangnya welcome sama orang. Betul. Nah, saya lihat di rumah sudah ada kemarin sempat cerita-cerita sama Om Jalal katanya di rumah, dan saya lihat juga ada beberapa postingan Tante Joda di rumah sudah ada studio mini untuk podcast juga. Tapi lebih besar kita toh. Kita kesan ini itu studio kecil dan Ji. itu buatannya sendiri Om Jalal. Berarti sekarang usahanya masih tetap jalan atau sudah milih mau kita usaha ini saja. Kita bergerak di sini Alhamdulillah. masih. Walaupun saya lagi naik daun atau kayak ule-ule. Saya jujur kalau yang namanya YouTube, IG, FB itu cuma sampinganku. Jujur itu cuma sampinganku. Jadi saya memang orangnya paling aktif, semua media aktif. Jadi bisa dicek itu semua. Itu hanya sampingannya. Bagaimana tengah-tengahnya itu? Tidak, maksudnya saya lebih fokus sebenarnya di usaha. Dan saya memang punya usaha itu mebel sama travel. Itu usaha saya. Tante Joda yang urus travelnya, mebelnya Om Jalal. Jadi begitu. Jadi kalau orang bilang, Joda, kenapa tidak ada posting di YouTube? Saya itu orangnya kontenku itu banyak. Jadi nanti Om Jalal lagi ada waktu, baru dia edit. Jadi kita tidak bilang harus jadi YouTuber sekali. Tidak, Ji. Dan memang itu saya bikin konten untuk pribadiku dan untuk saya punya kenang-kenangan begitu. Dan alhamdulillah sebenarnya juga itu bikin YouTubeku juga iseng-iseng Ji. Dan tapi ternyata dimonet. Alhamdulillah sampai sekarang. Dan sekarang sudah kiri kanan beberapa daerah dikunjungi dan itu semua berisi, jalannya berisi dan di setiap daerah ada Joda lovernya masing-masing. Ada. Jadi kita setiap daerah itu punya admin, seperti di Konsel ada admin,
Kolaka ada admin, Berarti semua. kampung Anggrek melanggar ini. Seharusnya kalau mau berhubungan Sebenarnya dengan, itu dengan Tante Joda admin harus Kolaka. Makanya adminku tadi itu dia bertanya, Joda, kenapa saya tidak tahu? Saya bilang kita lewat jalur khusus. Iya, saya begini, ada kebetulan saya bilang saya punya teman, dia sahabat di situ, jadi teman akrabku juga. Dia bilang, oh begitu, bilang oh iya. Karena memang kalau handle seperti Kolaka, mereka yang suka ini handle. Iya. Jadi seperti begini kita lihat nih. Jadi Joda Lovers Kolaka itu kalau Tante Joda sudah ke-5 kali ke sini full terus. Nggak pernah ada tertinggal di rumah. Dorang bawa suami, anak. Itu kita kekeluarganya mereka. Jadi istilahnya biasanya kalau ada istilah content creator ya, ada istilah simbiosis mutualisme. Jadi ketika misalkan objek mempodcast Tante Jodanya dilihat sama orang terkenal juga, objeknya juga terkenal. Tapi kalau saat ini kayaknya hanya Kampung Anggrek yang ikut terkenal. Tapi salutlah sama Kampung Anggrek. Semoga channelnya Danae toh, Danae semua. Karena memang Tante Joda itu pengikutnya itu mulai dari anak-anak sampai yang tua-tua. Iya. Apalagi itu paling fanatik dorang itu ibu-ibu. Kita mau diburukan karada. Ibu-ibu daster. Ibu-ibu daster, jangan macam-macam. Kita live saja, pulmi orang ibu-ibu. Cuma mau ketemu Tante Joda. Padahal di sini sudah 5 kali saya datang. Tapi dorang astaga masih banyak juga. Nah, ini sedikit agak serius. Kalau serius di? Berarti tadi itu bukan serius. Main-main guys. Ini kegiatan sosial itu apa terstruktur atau seperti apa, atau dadakan juga yang sering Tante Joda lakukan? Ini saya sering lihat di iya, bicara serius dia. Oh iya, alhamdulillah itu pertanyaan yang bagus. Memang kalau saya itu kalau masalah tentang sosial dari dulu, mohon maaf, saya dari belum dikenal sama orang. Memang saya dari dulu sudah begitu, karena dulu kan memang tidak terlalu bilang media sosial. Jadi kalau sekarang memang apa-apa biar kita ada berah harus diposting. Itu toh bicara kotornya. Iya, betul. Dulu itu enggak ada zamannya media sosial, Kakak. Kita dulu bermedia sosial itu kayaknya baru Betul. Toh sekarang. Sekarang itu tidak ada bilang TV atau apa toh. Betul. Yang banyakan itu seperti kita buka mata, ambil HP. Toh yang utama itu HP sekarang, media sosial. Jadi kalau orang bilang Tante Joda itu karena ada maunya supaya dibilang di Scrube channel YouTube-nya, enggak, tidak Ji. Dari dulu saya tidak. Dan Om Jalal pun tahu, kita sebelum makan nasi pakai garam pun kita sudah suka turun bantu orang. Sebenarnya kita juga susah, tapi kita sering bantu orang, begitu. Dan saya menyimpulkan bahwa disitulah disitulah titik baliknya. Iya, dari situ Tante Joda, dan saya bilang sebelum saya jadi orang saja saya sudah bantu orang. Orang rumah sakit provinsi dulu, jujur sudah saya megang penghuninya itu rumah sakit sana. Orang keluarga yang tidak mampu, saya yang pergi uruskan jam kesmasnya apa. Itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu itu siapa. Walaupun tidak ada tujuan. Tidak ada tujuan. Walaupun tidak ada tujuan ke DPR. Iya, enggak ada. Mohon maaf. Mohon maaf. Nah, saya kan bukan orangnya politis toh, mohon maaf. Jadi, saya memang niatku memang dari dulu, karena saya rasakan memang bagaimana kita hidup menderita. Jadi bagaimana kita rasakan sekarang, karena Tante Joda sudah alhamdulillah sudah bisa makan nasi atau beli beras. Jadi Tante Joda sama berbagi juga sama dorang toh, supaya dorang rasakan apa yang saya rasakan. Karena memang rezekinya itu dari mereka juga yang suka doakan Tante Joda. Jarang-jarang loh orang yang ngomong ke objek itu kayaknya tembus ke hati. Iya betul, taruh beda dadaku. Tapi kalau ada yang bilang Tante Joda karena lagi bikin channel YouTube, bukan. Saya dari dulu begitu, hanya kan enaknya sekarang kalau kita posting kegiatannya kita. Karena nanti satu saat orang-orang yang kaya bisa tergerak hatinya. Di Kendari itu banyak orang kaya, tapi banyak orang yang maseke tidak mau berbagi. Jadi kalau saya melihat sih
kan biasa ada kita berbuat baik pun ketika di posting itu dianggap bahwa ini ria dan Ria, saya tidak urus. Karena untuk menjadi hatersnya Tante Joda, saya mau banting kepalaku, saya mau leleho di jalan, saya mau guling-guling di aspal. Kalau memang dia tidak suka saya, ya dia bilang ria. Betul. Tapi kalau orang yang fans sama kita, dia jadikan motivasi. Apapun saya bikin kesalahan pun dia tetap fans. Itu yang dibilang fans. Intinya niat dan hati kita hanya Allah yang tahu. Itu saya bilang. Jadi saya orangnya masa bodoh sama orang. Karena namanya orang yang jengkel kita mau banting badan, kita mau leleho di jalan, kita mau guling-guling. Kalau dia tidak suka ya tidak suka. Intinya pasti dia bilang oh ria karena ini karena ada channel YouTube-nya endaji. Tapi kalau orang yang suka sama kita fans murni itu kalau dia suka sama kita mau berbuat masalah apapun dia di tengah. Itu baru namanya fans. Kalau dia cuma jadi fans abal-abal pada saat kita lagi kena musibah dia jadi haters, itu bukan fans tapi dajal. Pencabut nyawa. Bukan fans tapi dajal. Nah, aduh, itu keren sekali Tante Joda. Terakhir apa yang mau disampaikan kepada orang yang sering baper ketika baru sedikit di haters sudah jatuh. Oh iya Kak, ini juga sebelum bicara tadi. Jadi begini, banyak orang yang lihat Tante Joda turun lapangan itu karena mungkin dorang bilang Tante Joda mau maju di tahun 2024. Hoanya mending sama menjual kayu daripada saya pergi mencalonkan, bikin pusing. Yang ada saya pergi di DPRD begini main TikTok. Saya ini orang gila, nggak bisa jadi pemimpin. Itu intinya. Jadi banyak sekali itu Kakak, banyak yang curiga sama Tante Joda. Tante Joda ini dan Om Jalal katanya lagi turun lapangan karena lagi cari muka, mau mencalek. Ya nggak usah kita Om Jalal saja. Taruh beda daku, biar Om Jalal saya tidak mau. Jujur, bukannya saya tidak mau jadi wakil rakyat, tapi kayaknya lebih saya senang jadi pedagang. Sedikit banyaknya, alhamdulillah itu kita punya hasil keringat itu. Tapi kalau saya mau jadi ini saya tidak bisa, karena saya orangnya tidak mau dibatasi, karena saya ini orang gila dan tidak mau ditegur. Itu kalau saya. Sip, keren sekali. Apa yang mau disampaikan untuk warga Kolaka dan sekitarnya dan juga kepada Kampung Anggrek, channel yang baru mau tumbuh? Kalau dapat motivasi dari senior seperti Tante Joda, ini bisa bukan senior, kita ini sama-sama belajar. Masih banyak yang di atas lagi. Jadi kalau saya buat channel Kampung Anggrek, untuk sekarang kan intinya masih mencari yang muskurbe, intinya yang ingin tertarik dengan kita punya channel-channel. Tidak usah kita terlalu pusing dengan orang yang cari begitu. Intinya kita bikin mie dulu konten, bikin mie terus. Intinya kita posting saja, itu yang utama. Kita posting itu tidak ada ruginya. Tadinya dia tidak suka kita, sekalinya kita posting terus, itu dia akan lihat dan akan mengintip. Dan seperti begitu juga orang jadi haters. Haters itu Kak, itu menurut saya, haters itu Kak, kalau seperti kita berjualan, kita posting mie dulu, toh? Kalau ada yang bilang itu terus postinganmu, nggak usah aku pusing. Berarti konsistensi juga ya? Iya, pokoknya posting saja yang kita punya karya, adapun suka dengan tidaknya, karena orang itu diakui kita nanti pada saat kita sukses. Itu. Sepakat. Jadi sekarang kita mengeluarkan apapun, uang atau apapun itu tidak apa-apa. Karena Tante Joda sebelum juga memulai karir, Tante Joda juga habis-habisan. Bayar orang kuis lah, bayar inilah, iklan ini itu. Tapi kalau sudah berhasil, itu tidak perlu. Sisa kentutnya Tante Joda yang tidak dibayar. Kebetulan semua pergerakannya Tante Joda itu dibayar. Jadi kalau ada yang bilang anu deh, sa bosan nih, mungkin bukan rezekiku di situ atau begini-begini, enggak, jangan. Karena orang itu sifatnya beda-beda. Tadinya jadi haters langsung jadi fans. Betul. Itu intinya. Jadi seperti Kampung Anggrek,
berkarya terus nih saja, nggak usah pusingkan orang, nggak usah pusingkan orang, dan intinya kalau kita bikin channel YouTube itu tidak usah mencontek. Betul. Apa adanya saja. Apa adanya. Karena coba kita buka saya punya channel YouTube, IG ku, atau saya punya fanspage, ada tidak yang diedit-edit seperti film-film? Adakah? Betul. Iya. Sebenarnya kalau saya itu harusnya sudah profesional, karena saya alhamdulillah untuk ini sudah tinggi mito, seumpama kalau kita mau ini. Tapi kalau saya kan orangnya memang natural, orangnya dari dulu instan, dan Tante Joda itu yang dikenal instannya, bukan dari editannya. Betul. Itu. Jadi kalau kita mau bikin konten ya Tante begitu. Joda brandnya adalah instannya, bukan Instan. editannya. Waduh. Tante Joda itu dikenal ini. Tante Joda itu dikenal dengan instannya, bukan editannya. Itu intinya. Iya. Jadi kalau ada yang nanti buka-buka saja, Iya. kita apa adanya jika sen Om Jalal. Betul. Tapi alhamdulillah kalau tiap bulan toh Iya. bisa beli tabaro, kopi gandu, kabengga, beras 1 karung. Iya. Itu. Aduh. Jadi kalau ada yang bilang Tante Joda turun lapangan itu karena ada maunya, mohon maaf, tidak. Karena saya berpikir alhamdulillah Tante Joda sekarang dengan yang dulu itu sudah beda. Yang sekarang alhamdulillah Tante Joda sudah banyak rezekinya, dan itu rezekinya, sebagian rezekinya itu bukan saya punya hak. Jadi memang saya dari dulu niat kalau saya punya rezeki banyak, itu rezekiku saya akan bagi. Begitu. Jadi mungkin 50% buat saya, 50% orang yang di luar sana. Karena semakin banyak kita kasih keluar, semakin banyak yang akan datang. Contoh, Tante Joda itu tidak pernah kekurangan makanan. Di mana-mana pun Tante Joda pergi tidak pernah kekurangan makanan dan minuman. Iya. Saya tidak pernah kenal orang, tapi mereka itu yang langsung bawa. Dan begitu pun juga di rumahku, Kakak. Semakin banyak saya bawa, semakin banyak yang datang. Wes, itulah ilmu dan respect daripada sedekah. Thank you Kakak Joda, keren sekali. Tepuk tangan dulu. Dan ini juga motivasi semua buat Siap, teman-teman motivasi YouTubers. buat teman-teman, Iya. iya. Teman-teman YouTubers yang baru belajar, pemula-pemula, intinya kita saling belajar. Jangan karena kita di atas, followersnya kita sudah tinggi, terus teman-teman yang pemula yang ingin belajar, kita tidak mau bantu karena kita tidak tahu rezeki. Jangan sampai yang kau pandang enteng yang orang yang baru belajar, dia bisa tinggi. Betul. Toh, itu. Keren. Ya. Oke, sahabat Om Jack, warga kampung Anggrek, saya simpulkan bincang-bincang saya dengan Tante Joda keren sekali video kali ini. Karena kenapa? Pesan yang saya ingat, pesan yang dia barusan sampaikan bahwa berkarya saja terus, tidak usah terpengaruh dengan Berkarya dulu, jangan pergi bawa apa itu kah? Apa itu? Berkarya dulu, jangan pergi bawa proposal. Tidak usah terpengaruh dengan haters. Kalau kita konsisten, maka haters pun akan suatu saat akan menjadi pecinta kita. Betul. Ada pepatah yang mengatakan bahwa anjing menggonggong, kafilah terus berlalu. Oke, saya Om Jack, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kakak Joda. Terima kasih. Terima kasih banyak. Hormat saya.